Ya, Silakan. ya, Nah, shalom semua. Bisa dengar suara saya ya? Oke, baik teman-teman sekalian bahwa hari ini kita akan melihat satu bagian dari renungan yang akan saya sampaikan di home kita kali ini, terutama setelah kita melewati Paskah ya. Begitu banyak hal yang kita, banyak kisah-kisah yang kita lihat dari, jelas ya suara saya ya? Jelas, Kak. Semua, oke jelas ya. Baik, kisah heroik, banyak hal ya ketika situasi-situasi tertentu kita lihat dalam peramen-peramen Paskah bagaimana Tuhan Yesus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Satu hal yang terjadi, yang teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah ketika seseorang atau pribadi itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang menjadi misinya selesai dengan tuntas. Namun apabila kita melihat banyak sekali kisah-kisah heroik menggambarkan kepahlawanan, cinta sejati, kesetiaan, ketika itu dinodai oleh sebuah pengkhianatan atau betrayal ya, itu sangat memilukan hati ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Ketika kita mendengar di balik semua hal yang berhubungan dengan kisah patriotik, kesetiaan, pengorbanan, sering sekali itu menjadi sebuah ironi ketika di ujung dari cerita itu kita mendengar ada perbuatan-perbuatan pengkhianatan. Betul ya, teman-teman sekalian ya. Rasanya menyesakkan dada apabila dalam sebuah alur cerita ada orang yang sudah berkorban, ada orang yang sudah melakukan yang terbaik, tapi di ujung dari kisah atau cerita itu sering terjadi pengkhianatan. Nah, itu ironis sekali. Makanya saya buat tema saya hari ini adalah The Irony of Rhodesia atau ironinya sebuah pengkhianatan. Ya, kita melihat bahwa kisah-kisah entah itu dalam kisah-kisah yang heroik yang bisa kita ikuti jalan cerita dari sebuah narasi, entah itu menggambarkan sebuah kisah, tapi ketika di akhir dari sebuah cerita itu kita melihat sebuah pengkhianatan, rasanya menyesakkan gitu kan. Jadi ternodai kepahlawanan hal yang demikian. Nah, di dalam yang saya buat di Markus 14 itu ayat 10 sampai 11, mungkin teman-teman bisa membaca bagaimana gambaran Alkitab yang menjelaskan tentang Yudas yang berkhianat. Ya, namun ada satu bagian yang saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 24, mungkin bisa dibacakan oleh Monica ya. Monica iya Kak. bisa bacakan Matius 26 ayat 24. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi ya tentang hal ini. The irony of Rhodesia ini ya. Oke, Matius 26 ayat ayat 20. 20. Ya, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak adalah ya, lebih baik orang ya itu terus. karena ia tidak dilahirkan. Ya, jadi gini, saya yakin dari rancangan semula bahwa ketika kita mendengar sebuah pengkhianatan, itu tidak dimulai mendadak ya. Saya yakin bahwa pribadi Yuda setelah diberikan opportunity untuk memperbaiki diri, bertobat, dan dia banyak pilihan. Di tengah banyak pilihan-pilihan yang demikian, seharusnya dia mengambil kesempatan itu untuk seharusnya bukan menjadi
pengambil bagian dalam kisah. Ya, memang dikatakan di Matius pasal 26 ayat 24 itu, ya memang semua cerita tentang salib, tentang semuanya itu, memang sudah akan terjadi seperti itu. Tapi kalau bisa kita berpikir sebaliknya, bahwa ya bisa saja kan tidak seharusnya Yudas. Betul nggak saya berpendapat ya? Hmm. Seharusnya tidak Yudas bisa saja ya. Karena kalau menurut ayat yang tadi itu dikatakan, celakalah anak. Lebih baik dia tidak usah dilahirkan. Artinya bahwa pada rancangan Allah semula, saya yakin bahwa bisa saja segala sesuatu akan tergenapi dalam firman Tuhan. Tetapi kalau karena Yudas diberikan kesempatan, buktinya dia terpilih menjadi salah seorang murid. Dan tentu dia punya opportunity untuk memperbaiki diri. Dan inilah ciri-ciri orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Dari mulai perbuatan-perbuatan yang tidak jujur karena dia mengelola keuangan dan sebagainya. Ya mungkin disinilah awal-awal di mana dia tidak meluruskan hatinya untuk ikut dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika kita melihat pengkhianatan yang demikian, maka pengorbanan Yudas itu sebenarnya menjadi unuseless ya. Jadi nggak ada gunanya semua apa yang dilakukan. Saya yakin ya 3,5 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk memperbaiki diri. 3,5 tahun itu bukan waktu yang singkat sebenarnya. Ibaratnya kalau mahasiswa itu hanya 18 kali pertemuan tatap muka. Kalau ini 24 hours tidur bareng, dia melihat sendiri teladan, di depan matanya ada begitu banyak fenomena-fenomena yang berbeda dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ada begitu banyak peluang yang diberikan kepada Yudas untuk memperbaiki diri sesuai dengan jalan hidup yang seharusnya bisa dia pilih yang berbeda dari kisah yang sudah dituliskan di Alkitab. Nah, saya melihat bahwa ketika dibandingkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri sebagai teladan, ini berbeda sekali, baik dari segi konsep dan apapun. Nah, melihat dari peristiwa itu teman-teman sekalian, kita tiba di pada sebuah keputusan. Ternyata ketika kita sudah punya kesempatan pun, kita bisa di tengah jalan, bisa berubah ternyata ya. Berlaku tidak setia, dan hidup kita pun ya tidak gampang sebenarnya. Proses yang kita lewati pun, jalan-jalan, rintangan-rintangan yang kita seharusnya jadikan itu sebagai sebuah momentum untuk melakukan sesuatu, memperbaiki diri day by day, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga suatu hari kita akhirnya kembali kepada rancangan Allah semula. Ngomong begini sih gampang ya, betul ya teman-teman sekalian ya, gampang sekali ya, karena ya udah banyak kita dengar bagaimana merobek dosa dan memperkuat kesucian. In everybody itu konsepnya udah jelas, udah bukan kurang banyak kita terima firman dan sebagainya. Tapi at the time, seringkali kita berada di sebuah yang dikatakan kapan-kapan waktu itu adalah seringkali kita kurang antisipasi bagaimana mempertahankan hidup kudus dan berkenan itu sendiri. Nah, saya mau diskusi sebenarnya peluang-peluang ini di mana kita bagaimana mempertajam supaya kita akhiri semua kisah hidup kita dalam sebuah yang kalau kita bandingkan, kalau kita ibaratkan sebuah kisah-kisah yang sukses di akhir, bukan sukses di awal. Betul ya teman-teman ya. Karena banyak sekali orang memulai dengan baik,
tapi mengakhiri dengan tidak baik, gitu ya. Nah, kisah the irony of Prodiseia ini sebenarnya adalah dia memulainya dengan baik, tapi Judas is not finished well. Nah, merawat hal seperti ini supaya tidak apa yang kita mulai itu tidak menjadi sebuah ironi, ya tentu kita perlu upaya, daya, kemampuan, mawas diri, supaya kita sampai kepada tujuan yang diberikan Tuhan buat kita masing-masing. Sekarang mari kita diskusi ya, apa sebenarnya yang perlu kita waspadai sehingga kisah yang kita mulai dengan baik ini tidak akan berakhir dengan sebuah, apalagi nanti seperti kata orang Batak bilang, timbul tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam gitu kan. Nah, jadi kita mempunyai konsistensi, sebuah konsistensi yang ya mungkin grafiknya tidak terlalu wow dan fenomenal, tapi step by step kita mulai dari sebuah langkah ke langkah yang selanjutnya, kemudian ke langkah yang selanjutnya, ke langkah yang selanjutnya. Nah, ini tidak bisa ditanggapi hanya sebatas bahwa saya tidak berbicara bahwa Tuhan tidak maha kuasa. Kita tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan siapa Tuhan. Tapi this is a personal effort. Ini personal effortnya kita, bahwa ketika kita tidak konsisten, stabil dalam mengupayakan setiap perubahan yang kita tempuh, peluang untuk kita berkhianat itu nanti di akhir dari penyampaian firman ini saya akan sampaikan kepada kita bahwa seringkali tanpa terdeteksi kita pun sebenarnya tanda petik sering berkhianat kok. Ya, atau enggak ya, atau saya aja kali ya. Kalau saya lihat wajah kalian semua di sini mirip-mirip pendeta semua, Mama Mia, eh. Apalagi Brian nih, mirip siapa ya? Pendeta mana gitu kan? Ya, maksud saya di sini adalah bagaimana ketika kita belajar dalam sebuah perjalanan yang dapat kita buat grafik diri kita sendiri. Kalau kita buat timeline begitu ya, ada gerakan-gerakan kemana, ke arah mana, cenderungan kita ke arah negatif atau positif. Kita bisa petakan itu setiap hari kok. Atau kita buat grafiknya di titik terendah, di titik tertinggi, di mana kita boleh stabil berjalan dalam kekudusan apa tidak. Terutama yang teman-teman yang masih muda ya, atau ya, kalau kita masih muda, usia 20 ke atas, kalau kayak saya ini sudah tua mungkin sudah agak mulai sadar diri gitu ya. Enggak ya? Nah, kalau yang udah eh, apa 50 plus itu sudah mulai, orang bilang sudah mulai bau tanah gitu kan. Jadi maksudnya sudah dekat-dekat ke tanah gitu kan. Enggak ya. Ternyata kebiasaan-kebiasaan untuk kita, kecenderungan kita untuk mungkin tidak berkhianat, tapi berlaku tidak setia. Itu bisa saja terjadi dalam hidup saya yang tidak dibatasi umur. Makanya ada lagu yang mengatakan apa? Ini lagunya orang sebelah ya, yang mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin menjadil. Ada kakek-kakek yang jalannya susah, di pinggir jalan lihat cewek cantik bilang gitu ya. Aduh, oh kakek, oh opa, sudah tua dan tidak tahu diri. Tapi di suara kebenaran tidak ada seperti itu. Tapi mungkin tetangganya mungkin banyak. Ya sudah lihat, ya saya bukan mau menyasar beberapa usia, tapi kodrat dosa kalau kita tidak matikan hingga dari hari ini, suatu hari kita akan , mungkin tidak akan sadar
Kalau Yudas kan celak terang-terangan tuh berkhianat dalam hal yang demikian. Apalagi kalau ada Indonesia Timur ada yang dinamakan tipu halus-halus gitu ya. Tipu. Saya nggak tahu kenapa kok ada tipu halus, ada tipu kasar. Nah, ya kan? Nah, saya kita mau memetakan ini dan kita mulai diskusi. Laki-laki itu katanya punya dosa-dosa favorit, ya kan? Janganlah kita mau menyalibkan atau menjual Tuhan Yesus, tapi yang namanya tipis-tipis bisa saja tanpa sadar ya, Brian ya. Ya, tipis-tipis kita kadang-kadang saya suka ya, kenapa ya? Kadang-kadang lagu-lagunya anak-anak sekolah minggu itu sangat implikatif. Seperti lagunya begini. Hati-hati gunakan matamu, gitu kan. Masih ingat ya teman-teman sekalian. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Ah, saat si Brian lihat wanita cantik dan mulai tergoda, gitu ya. Sudah punya pacar gak Brian ya? Udah menikah? Belum ya Brian? Sudah Pak, sudah nikah Pak. Sudah. Oh, masih kelihatan kayak usia 17 tahun nih. Asik. Awet, awet muda ya. Nah, Mungkin karena diturut Pak. oke ya. Atau difilter ininya atau itunya gitu ya. Oke, anyway, kita harus berani berkata bahwa apakah pernikahan sudah dapat mengunci semua keinginan kita yang tidak terkendali? Jawabannya enggak. Karena kodrat dosa itu tidak akan bisa dimatikan, tapi harus ditidurkan sampai dia lumpuh gitu kan. Karena itu kan mengakar di dalam batin. Nah, hanya penyerahan total secara kontinu kepada Roh Kudus dan kehendaknya akan memampukan kita. Saya ngomong begini, kita fokus dalam hal mengevaluasi kenapa kok Yudas sampai sejauh itu melangkah. Saya yakin dalam perjalanan dia, ya kalau kita diajar oleh Maha Guru, saya yakin dia ada lagi guru yang lebih hebat dari Yesus ya. Dia Maha Guru, dia begitu dekat dengan para murid, dia bahkan tidur dan makan bareng 3,5 tahun. Ya kita tidak mengerti lagi harus sedekat apa. Kalau kita apalagi Zoom juga, Nusantara ini kan sebulan sekali kadang-kadang ya kan, 2 minggu sekali. Ke gereja pun kadang kalau kita bisa rekan-rekan yang bekerja. Saya tidak salahkan itu. Tapi kalau dilihat dari intensitas pembinaan rohani, Yudas nggak kurang-kurang. Tapi mengapa kok di kisah yang dikisahkan begitu panjang, perjalanan 3,5 tahun, kebersamaan yang tidak mudah itu, ini menandakan sebuah contoh di depan kita, sebuah kisah hidup anak manusia yang tidak boleh cepat terlalu bangga dengan prestasi kerohanian yang sekarang ini. Kita harus selalu waspada, selalu harus, kata Pak Eras katakan apa, mencurigai. Jangan-jangan kita masih melakukan tanpa sadar begitu banyak hal yang mungkin juga tak terdeteksi, tak sadar gitu kan. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita akan memulai memulai langkah pasti bagaimana cara yang terbaik untuk memetakan jalan kita ke depan. Karena jangan sampai ketika kita sudah terlalu jauh melangkah, kita tidak antisipasi diri kita sendiri. Kalau menurut saya di sini ada sesuatu yang bergeser dari hal-hal itu demikian. Oke,
Boleh kita diskusi ya, karena di home ini kan kita diskusi, boleh komentar juga. Kalau kita lihat the irony of Prodicea ini, eh, eh, gimana ya? Saya dari kemarin itu selalu berpikir, ketika saya sampaikan ini sesuatu hal yang berat sebenarnya, karena nanti di akhirnya kita akan kembali, jangan kaget ketika di akhir nanti, karena lagu-lagunya Pak Eras itu sebenarnya menjebak ya. Contoh begini, sebelum kita diskusi, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercela. Pertanyaan saya, ketika kita bernyanyi, aku berjanji, siapa yang sering ikut lagu ini? Coba tunjuk tangan, kasih jempolnya dulu ya. Ah, itu biasanya kita bergetar ya, bergetar. Apalagi kalau udah pakai air mata lagi. Sampai John Tanamal bilang, air mata tumpah, Mama Mia, gitu. Sambil bergetar tuh, angkat tangan gitu. Aku berjanji, pakai vibra lagi ya. Mama Mia. Itu malaikat juga udah peminder dah. Iya, no? Ya. Nah, supaya kita unstoppable sacrifice, apa pengorbanan yang tidak terhentikan. Kita perlu ini memahami karena banyak lagu-lagu Pak Eras itu menjebak sebenarnya. Dan kalau kita bilang aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, tapi dalam segala perkara justru kita tidak menghormati dia. Aduh, saya tidak tahu itu. Ada teman saya tidak mendiskreditkan orang Indonesia Timur. Tapi kenapa kok di sana ya? Baru baru nyanyi aku berjanji, tapi biasa caci maki itu lancar. Aduh, Mama Mia, kita harus patahkan itu ya, karena ketika kita berjanji menghormati dalam segala perkara, kita harus berani dong berkata, harus dare to be different, berani tampil beda. Ini bukan klise Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Saya tidak berbicara tentang klise. Nah, jangan sampai nanti ketika kita sudah mengatakan sesuatu, tapi ingkar janji. Nah, apa yang bisa ditiru? Apakah itu kategori berkhianat? Barang siapa yang pernah berjanji dan mengkhianati dan tidak setia itu kan berkhianat juga ya. Benar nggak, Monica? Iya benar, Kak. Benar ya. Jangan sampai kita sudah mengucapkan sesuatu, apalagi dalam segala perkara di matamu ku tak bercela. Ya, sama seperti ilustrasi begini. Coba dibacakan lagi sama Kevin Jonathan ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Supaya kita lebih pintar berjanji. 1 Korintus 6 ayat berapa, Kak? 19 ayat 20 sampai 20. 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke. Ayat ini saya lama renungkan dan seringkali begini. Apalagi ada lagu lama dari tetangga sebelah, dia katakan, kalau orang Ambon yang nyanyikan ini, kita bisa nangis duluan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Oke, artinya begini. Kalau tubuh kita ini sudah ditebus dengan sangat mahal, berarti pemiliknya itu adalah Kristus. Berarti
apapun tindakan kita, ini sesederhana ini saya bahasakan bahasa ayat ini. Apapun tindakan kita, harusnya kita minta izin dong kepada yang punya. Kalau mau pinjam, pakai untuk hal-hal yang apalah itu kan. Termasuk ya, kalau mau caci maki, oh Tuhan pinjam dulu, mau caci. Mau caci maki, lah kan bukan milik kita lagi. Kalau kita bicara sesukanya, melakukan sesuatu segala sesukanya. Contoh nih, Ringga jual ke Kevin Jonathan mobil 600 juta. Ada saksinya Monica. Ya kan? Dan dibayar lunas oleh Kevin Jonathan. Ya kan? Cash, pakai tanda kwitansi lagi. Mobilnya bagus, masih baru. Karena kebutuhan mendesak, maka Ringga menjual kepada Kevin Jonathan. Sah ya, Monica ya, kamu lihat ya saksinya. Ada uang dengarnya lagi dari Ringga ke Monica 1,5 juta saksi. Oke, lunas. Pindahlah mobil itu, pindah tangan dari Ringga ke Kevin Jonathan. Seminggu setelah penjualan itu, Ringga bilang sama Kevin Jonathan, bro, saya mau pinjam mobilnya. Kebetulan saya teringat dulu, pinjam dulu 2 hari. Ya, bolehlah kata Kevin Jonathan kan. Dikasih pinjam tuh barang. 2 minggu kemudian, Ringga minta lagi, bro, kebetulan papa mama aku datang dari mana gitu kan. Pinjam dulu mobilnya 3 hari. Kevin Jonathan kasih tidak? Gimana Kevin? Eh, berat sih, cuma ya kalau memang udah kenal sama orangnya ya udah nggak apa-apa sih. Oke, masih dikasih ya. Oke. 1 bulan kemudian dia mau pinjam ke Bali 3 minggu. Bikin bikin jadi ini Kak, jadi rental. Udah bicara dong, nyewa apa gimana nih gitu kan. Gak usah sungkan sama Ringga itu, gitu kan. Gimana? Gimana Monica? Kamu yang menjadi saksi itu bilang apa sama Ringga? Kalau 3 minggu mungkin aku maksudnya mungkin butuh juga kali ya. Mungkin yang beli Ah, butuh juga kali gitu. Jadi bukan, mungkin ya iya, nggak apa-apa. Ya dia hanya mengingat itu kan bekas mobilku gitu kan. agak berat mungkin minjaminya Kak. Gak usah sungkan, terlalu rohani kamu Monica. Bilang aja, nggak tahu diri Ringga itu kan. Maaf ya Ringga ya, nggak tahu diri, saya bikin ilustrasi dulu. Nggak tahu diri Ringga ini, udah dibeli orang kok suka-sukanya minjem. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu kan, kita itu nggak sembarangan loh ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita gunakan dengan cara yang kita mau saja, kita berkhianat loh. Memang di situ ada pengorbanan, iya, kita harus berani. Karena apa? Pemilik tubuh kita itu loh, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus. Artinya, penebusan itu nyata, pengorbanan itu nyata. Tidak ada yang meragukan sacrifice-nya Tuhan ya. Tapi kenapa kok kita merasa punya? Harusnya kalau Chris Lambe, Kambe mau pinjam pakai itu mulut, bilang dulu sama yang punya. Mau tak pakai ini lu berdosa. Iya enggak kakak? Iya. Permisi Tuhan. Pakai dulu caci maki gitu kan. Yang punya loh bos kalian. Enggak Kak, emang emang demikian adanya yang benar. Tapi kadang kita nggak sadar ya. Tubuh-tubuh gua, suka-suka gua. Kalau minum minuman keras, meminta izin dulu.
Kita mau merusak ini loh. Hei, yang punya bukan kita loh. Kalau kita mau konsisten. Betul ya? Mikir sembarang juga nggak boleh tuh Monica. Iyalah, jangan bikin sembarang. Jangan suka-suka mikir. Yang punya pikiran juga pikirannya Kristus. Ya. Nah, kalau demikian halnya, berarti kita kan harus lebih berhati-hati dong. Jangan sampai kita bilang duduk orang ajar ini udah gak sopan. Gitu. Ataunya kita juga pengkhianat-pengkhianat yang tidak merasa bersalah. Yang dalam bagian-bagian kecil hidup kita gunakan sembarangan. Saya hanya mengingatkan saja momentum ini pasca kebangkitan, kenaikan. Kita harus benar-benar mulai maknai bukan hanya sekedar remembering atau mengingat saja, tapi momentum. Kalau hanya perayaan, tahun depan masih kita bisa rayakan lagi. Tapi yang mau saya katakan hari ini, pasca pengorbanan, sacrifice itu, banyak contoh-contoh di Alkitab kan, yang menunjukkan kepada kita yang menjadi tipologi pengorbanan Kristus di Perjanjian Baru. Banyak kisah-kisah yang perlu kita perdalam ulang supaya kita memaknainya dengan baik. Suami-suami tidak boleh sembarang marah, ya kan? Karena merasa udah kasih duit sama istri, ya. Semua kita beri kebebasan. Ayo coba kita diskusi dulu nih, satu persatu ya. Apakah yang saya katakan ini berlebihan apa tidak? Jangan sampai mata kita tertuju kepada Yudas dan kita hakimi dia. Bila perlu kita salibkan dia gitu kan. Katanya kita juga pengkhianat-pengkhianat. Karena ada begitu banyak orang yang pakai salib, lambang salib. Sekarang saya sering bertanya, kalau kulihat dia pakai lambang salib itu memang tidak ada artinya. Tapi kita harus bertanya hari-hari ini. Itu salib yang mana? Karena ada 3 salib bro. Salib kiri, salib kanan, dan salib tengah. Aku tidak percaya lagi kalau orang pakai salib. Dia itu salib yang di tengah. Siapa tahu itu salib pinggir penjahat satu itu kan. Nah, ya. Ya kan? Apalagi banyak yang pikul salib hari-hari ini kan. Sangkal diri, pikul salib. Ya, nggak ngerti lah. Hari-hari ini kita harus bijak. Apakah kita memperingati pengorbanan yang ekstraordinari yang dilakukan oleh Kristus itu? Kita lakukan setiap hari, kita lakukan setiap detik. Apakah kita sadar bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri? Ayo dong, kalau mau marah gitu kan. Apalagi nanti disalib orang gitu ya. Aduh, tambah menyala DP itu ibarat udah keluar asap dari gitu kan. Langsung kalau orang Batak disalib itu kan sering saya kasih ilustrasi. Kalau orang Batak disalib langsung keluar kepala tuh dari mobil kan. Dasar kurang ajar, punya nyawa. Gak sopan. Gak sayang sama nyawa. Itu kalau orang Batak ya. Gak tahu orang Kupang atau orang Indonesia Timur ya. Wah, itu bisa dikejar. Udah sampai itu helm bisa dibanting-banting itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Mudah-mudahan yang datang di home kita kali ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Atau yang lebih parah banyak. Susah ya. Nggak gampang loh hidup benar itu ya. Apalagi kodrat dosa kita belum kita matikan. Ampun deh, ampun DJ. Ya ampun. Kalau orang Batak itu, kalau orang Kupang, orang Makassar biasanya. Dasar kurang ajar gitu kan. Beda dengan orang Jawa. Setelah disalib begitu dia lebut-lebutin. Wele. Asu.
bendol buri. Itu bukan, itu orang Jawa tidak bertobat, ya kan? Oke, mari kita diskusi. Apa sih kendala utama ketika ada diberikan kesempatan kepada Yudas? Ketika diberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, kita tidak gunakan. So, how come? How come? Apalagi kalau kita be a man of God. Apalagi tadi, aku berjanji, pakai vibra aja, menghormatimu. Aduh. Mari kita meningkatkan kewaspadaan kita supaya kita tidak terjebak dalam sebuah kisah betrayal, pengkhianatan, the irony of Rhodesia. Kalau boleh saya berandai-andai, harusnya dengan kesempatan yang begitu besar, seharusnya Yudas punya peluang tidak melakukan itu. Karena dia kuliah 3,5 tahun. Diajar sama guru yang terbaik. Pertanyaan saya sekarang, kenapa itu tidak working? Why that everything Yudas terima itu tidak working? What's wrong? Apa yang salah, teman-teman sekalian? Coba diskusi dah. Saya mendengar, karena saya dari tadi sudah berbicara. Bukankah kita sudah terima banyak firman? Why that's work? Doesn't work. Kenapa tidak working? Kenapa kembali lagi, mengulang lagi kisahnya, jatuh lagi, kalah lagi? Oke, kita diskusikan. Mudah-mudahan 5-6 orang lah saya kasih untuk memberikan pendapat, 3 laki, 3 perempuan. Oke, ayo. Kenapa tidak 3,5 tahun kuliah yang tidak main-main? Boleh didiskusikan. Yang perempuan pertama, yang pimpin pujian lah duluan. Baru Batak ya? Shalom iya Kak, baru nenggolan. Bah, baru nenggolan. Neng, mau gol Nenggol- kami nggak gol-gol. Nenggolan mana? Batuara. Bah, Batuara lagi. Yerlina. Istri saya baru nenggolan Batuara. Nomor Oh, berapa? Pariban kita. Ihi. 20. Nomor 20. Sama. Ini baru nenggolannya ada di sisi saya nih. Jreng-jreng. Ya, oke. Borneng. Biasanya banyak ngomong ini kalau Borneng. Jadi malu. Iya lagi. Oke, Ya, shalom semuanya. Shalom Bang. ya. Apa ya? Tadi pertanyaan jadi lupa. Gara-gara baru nenggolan. Terhipnotis oleh karena ketemu Pariban kan. Aduh. Ya, jadi kenapa begitu banyak momentum? Kan kita kan tadi udah lihat dari garis ceritanya, narasinya itu bahwa seharusnya kan dia tidak melakukan, membuang kesempatan yang begitu mahal. Dia masuk terpanggil menjadi seseorang yang dipersiapkan 3,5 tahun. Why that doesn't work? Kenapa itu tidak berguna? Mengubah dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kasih, kita diskusikan ini di 3 laki 3 perempuan ya, karena waktunya kita terbatas. Ya, mungkin yang pertama, selain tidak waspada, kita mungkin tidak mengenal dengan sungguh siapa yang kita ikuti, itu kali ya. Tidak mengenal dengan sungguh sehingga kita tidak melakukan dengan sungguh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita setiap hari mendengar firman karena kan mendengar setiap hari secara terus-menerus tidak otomatis membuat kita menjadi kudus gitu ya, tidak membuat kita otomatis menjadi orang yang baik, orang yang berkenan, tetapi juga harus melakukan dengan setia dan taat, melakukan tanpa cacat celah seperti lagu Aku Berjanji tadi. Gitu ya.
Tapi ternyata standarnya Tuhan itu perlu kita harus pahami dengan sungguh juga bahwa tidak boleh bercacat celah di hadapan Tuhan supaya kita dipandang berkenan gitu. Jadi saya pikir kenapa banyak orang termasuk saya juga mungkin sering jatuh bangun, timbul tenggelam dalam mengikut Ada Tuhan. lagunya itu, ada lagunya. Kayak Jatuh iklan bangun gitu. aku. Ya. Jadi mungkin karena itu kali ya Bang, karena tidak melakukan dengan sungguh apa yang kita pelajari, apa yang kita terima itu. Dan tidak mengenal diri kita, kelemahan kita di mana, sehingga ketika kita tidak waspada, kita jatuh lagi. Itu mungkin dari saya. Oke. Yang lain? Oke. Good good explanation. Bagus. Ayo, yang cowok dong. Mau dengar suaranya. Ayo, yang Ringga dong. Ringga. Gimana tadi Pak? Jadi kita kan melihat, tapi kok dinodai oleh sebuah kisah heroik pula tuh pengkhianatannya gitu kan. Padahal kesempatannya banyak, 3,5 tahun makan bareng, ya kan. Kita kan tidak mungkin menyalahkan iblis melulu, ya kan. Tiba-tiba kan pernah gitu. Kenapa kau mencuri? Itu gara-gara iblis. Nggak mungkin dong iblis disalahin. Ya kan? Lu yang nyuri, iblis yang disalahin. Nanti iblis bilang, kok enak di lu nggak enak di gua, ya kan? Coba. Ya, kalau saya melihat Yudas sih mungkin itu ya, dia lebih mencintai mamon daripada Tuhan, ya kan? Dan juga tertulis kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya sama mungkin di kita ya kan, kita orang Kristen nggak mungkin lagi lah, apalagi kita sudah sejak lama Kristen, nggak mungkin kan kita pergi ke dukun atau apa sugihan gitu kan, tetapi ya mungkin godaan dunia ini, bagaimana cara kita mencari uang itu bisa membuat kita menyembah mamon gitu ya. Kan ada juga Tuhan Yesus kasih perumpamaan ketika petani itu menabur benih di tanah, itu kan ada tanah subur, tanah yang berbatu, tanah yang pinggir jalan, itu kan yang kebanyakan kan karena kekhawatiran dunia dan tipu daya dunia, kekayaan dunia, itu yang membuat kita bisa itu Saya membagi. pertajam aja dulu, Ringga. Saya pertajam nih. Udah punya istri, ya kan? Terus masih ada di depan, masih ngelihat enggak? Iya, masih. Masih ya. Gimana ngelihatnya? Haleluya. Gitu ya. Terlalu Ya, terlalu abstrak tadi itu, terlalu abstrak. Jadi kita realkan dulu nih. Keinginan kita ini nggak akan mati kan? Ya, cuman kan perlu dikendalikan. Ya. Bagaimana caranya nih? Kita butuh yang real aja supaya yang lain-lain bisa langsung nangkap. Iya. Yang pertama mungkin mindset kita perlu diubah dulu ya. Kita sudah Betul, terlalu ya? lama sudah terlalu lama Di Kristen zaman ini. jahiliyah. Iya. Iya, kayak seperti ini tadi kan, kita sudah bukan milik kita lagi, jadi kita harus presisi, kita mau ngomong, mau berpikir, mau bertingkah laku harus izin yang punya, itu kan Mudah nggak? nggak mudah itu kan. Sudah terlalu lama kita miliki sendiri, nggak sadar ternyata kita bukan milik kita lagi gitu. Betul. Kita nggak sadar gitu, dari dulu nggak sadar. Jadi Ya. pertama mindsetnya harus kita rubah dulu gitu. Untuk mengubah mindset itu kan proses Ibarat ini. apa di komputer nggak bekerjanya? Kenapa?
Bekerja di komputer nggak atau IT atau apa nggak? Saya enggak, ya pakai komputer tapi enggak pakai untuk ngetik-ngetik aja. Oke, kalau komputernya rusak, banyak virusnya, diapain? Harus diinstal ulang. Itu dia maksudnya. Iya, Supaya terbuang virusnya kan? iya. Nah, gimana nginstal ulangnya itu? Ya kalau saya mungkin mindset kita harus kita rubah dulu, Sistem berpikir ya, sistem pola berpikir. pikir kita. Baik, Setelah baik. itu ya rajin ikut doa pagi, ikut doa puasa untuk menyerap kekudusan Tuhan gitu kata Bapak Eras kan. Siap, siap, siap. Kita 24 jam di hadirat Tuhan itu. Jadi biar waspada terus gitu. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Ini ada di catatan. Cindy boleh bicara dulu lah. Mana Cindy ini? Oke. Cindy, boleh mewakili kaum Hawa. Oke Kak, bentar Kak. Ya yang tadi seperti aku ketik di chat Kak. Ya. Lagi baca Matius. Jadi kan di situ ada kisah Yudas itu datang kepada imam-imam kepala kan. Ya. Dia nanya kan, apa yang kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Ya. Makanya oleh karena itu kan dia dikasih 30 uang perak. Tapi kalau nggak salah aku pernah dengar khotbahnya Bapak. Kalau sebenarnya tuh bukan tujuannya Yudas tuh bukan 30 uang perak itu sih. Karena itu terlalu murah. 30 uang perak itu kan nggak ada harganya kan ya. Murah banget gitu untuk dia menyerahkan Yesus dengan harga segitu. Jadi kalau nggak salah Bapak pernah khotbah. Jadi Yudas itu punya tujuan bahwa dia pengen cepet-cepet Tuhan Yesus tuh diangkat jadi raja gitu. Karena kan dinubuatkan bahwa akan ada raja yang menguasai Israel gitu kan, yang akan berkuasa atas Israel. Ya, jadi Yudas tuh punya tujuan itu gitu. Jadi dia orientasinya itu masih di bumi, bukan di surga. Sedangkan Tuhan Yesus kan dijadikan raja bukan di bumi ini, tapi di Jadi supaya jadi menteri gitu ya. Iya, terus dia supaya dapat posisi juga nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja. Jadi kalau menurut aku ya pasti Yudas tuh punya agendanya sendiri. Walaupun dia udah ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, tiap hari ketemu. Mungkin karena dia manusia lamanya juga belum mati. Maksudnya tadi tidak dimatikan gitu, tidak ditidurkan, dilumpuhkan. Jadi dia masih kepikiran terus sama obsesinya dia gitu sih. Oke. Good. Thank you masukannya. Oke. Lain yang coba dong. Aku Kak. Ya ada agenda. Oke. Silakan. Kalau tadi kita kan bahas Yudas ya Kak. Ya, oke. Aku mikirnya begini. Kayaknya waktu itu hampir semua murid-murid Tuhan Yesus belum bisa disebut mereka berkhianat ya, karena waktu ditangkap itu mereka semuanya lari kan Kak. Ya. Apa mereka nggak bisa dibilang berkhianat juga? Mungkin di Alkitab kan yang disorot hanya Yudas itu. Itu bisa didefinisikan antara berkhianat dan takut. Oh ya, takut ya. Kategorinya berkhianat itu yang muncul ini ketika Alkitab itu silent about satu tindakan, itu kita tidak bisa mendefinisikan. Tapi kalau kayak Petrus pun sebenarnya menyangkal ya, itu bagian dari berkhianat apa tidak, ya kan? Tapi yang disebut bahwa kategori prodiseia ini kan betul-betul dia ada transaksi, betul-betul dia menerima, ya seperti tadi ada agenda lain di balik semuanya itu. Ini mungkin pembuka saja, ya tanpa dipikir. Tapi menurut saya kalau Alkitab berkata mereka takut aja, karena kan semua menutup diri pergi setelah Yesus ditangkap itu, mereka akhirnya mulai pergi satu persatu. Itu kategorinya takut mungkin.
saya tidak berani menyebut dia berkhianat. Itu ya, Oh, oke Kak. itu Michael. Oke, oke. Terus kalau dari Yudas ini kayaknya banyak orang di dunia ini kayak Yudas ya Kak. Eh, Contohnya gimana ya? Banyak orang misalnya gini ya. Yang Orang nggak- yang bicara ini juga kayak Yudas. iya ya. Contohnya gini Kak. Banyak orang misalnya dia mau mencuri gitu. Terus kalau Ah, ditanya alasannya kenapa? Karena banyak yang punya alasan gini. Karena aku mencuri dari orang yang sudah kaya, udah punya banyak uang gitu loh. Jadi nggak ah, apa-apa, diambil sedikit. Terus guys. samanya dengan Judas kayaknya begini Kak. Kalau menurut aku, eh, waktu itu dia mikirnya Tuhan Yesus kan bisa, dia udah lihat kekuatan supranatural dari Tuhan Yesus, udah buat banyak-banyak mujizat ya kan. Jadi dia Hmm. mikirnya kalau aku berkhianat dengan 30 keping perak, nggak apa-apa lah, palingan nanti Tuhan Yesus bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi uji nyali gitu kan, uji Iya. kesaktian kayak gitu kan. Ah. Dia, Boleh, jadi boleh. gimana Kak? Apakah bisa seperti itu atau Semua kita punya interpretasi. Kadang-kadang interpretasi kita itu out of the box. Artinya bisa ke kritik yang lebih tinggi, yang kadang gitu kan. Tapi ya semua bisa kita bebas berpikir tentang sebuah teks. Tapi yang jelas bahwa kata prodiseia ini sudah disertai dengan niat. Ada orang contoh gini, membunuh karena dia bela diri. Ada yang membunuh karena niat sudah merencanakan pembunuhan itu sendiri. Itu hukumannya lebih berat gitu kan. Itu kan. Jadi ada orang yang jadi kalau diserang saya membela diri dan melakukan counter attack gitu kan. Atau contoh saya bisa rencanakan mulai dari bulan ke bulan direncanakan. Itu betul-betul sudah dengan niat. Jadi yang disebut dalam kata prodiseia ini sebenarnya, kenapa disebut ironi? Selain itu sudah diniati, saya yakin dia jauh-jauh hari sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disebut tadi agenda dia, entah dia ada tujuan politik, entah dia ada tujuan tersembunyi, terselubung, atau memang murni hanya sebuah uh, kemauan yang terdorong oleh begitu banyak keinginan-keinginan di masa depan yang tidak bisa dikendalikan. Bisa saja seperti itu. Karena seperti yang kita bilang tadi, bahwa tidak sebanding tiga KPI dengan maha guru yang sudah mereka ditiru dan digugu gitu ya, gitu. Jadi menurut saya untuk nilai seorang guru, teladannya dia itu tidak sembarang orang di dalam tradisi Yahudi yang dipanggil guru. Rabi, guru itu tidak sembarang orang. Sudah membuktikan dirinya. Oke, yang lain, cewek lagi. Come on. Oke, makasih Kak. Bye, thank you untuk komentarnya. Wah, menarik ini Home Nusantara 5 ini. Saya mau diundang lagi Harus cewek dulu nggak Kak? Atau boleh cowok? Boleh cowok. Boleh, silakan. Oke Kak, izin Kak. Jadi kalau yang menurutku ya, karena kenapa Yudas seperti itu? Karena dia tidak menghidupi firman yang didengarnya. Jadi kan dia 3,5 tahun dia dengar. Tapi kalau firman tersebut tidak dilakukan, hal tersebut sama aja. Berarti kan istilahnya kayak kita lah, kita cuma dengar doang pelajaran, tapi kita nggak ada nulis draft, nggak ada apa. Mungkin ada beberapa orang yang bisa ingat gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang ketika dia udah nggak nyatet, ya udah dia lupa gitu kan. Dia lupa, itu berlalu begitu aja gitu. Karena nggak dilatih seperti itu kan. Karena kan hidup kita ini kan seperti latihan Kak setiap hari. Apakah kita menghidupi firman yang didengar atau enggak. Nah, Ya. ketika ada godaan, dia gagal. Nah, kalau tadi tak lihat dari Lukas 22 ayat 3. Tapi memang itu kan kakak bilang kan katanya jangan nyalain iblis dong gitu. Tapi memang kata-kata di Alkitab tuh kayak di Lukas 22 ayat 3 tuh, masuklah iblis ke dalam diri Yudas. Di Yohanes 13 ayat 2,
iblis membisikkan rencana di hati Yudas di Yohanes 13 ayat 27. Yudas kerasukan iblis gitu kan. Jadi Nah, ini apa menarik. ya? Sebentar saya potong Itu ya. Kak. Ini Oke, Kak. menarik. Ini menarik. Eh, apakah sembarangan orang mau didekati iblis atau dibisikkan? Saya yakin tidak sembarangan orang ketika didekati, ya kan? Berarti ya saya gini aja. Kadang-kadang mungkin ada banyak hal di dalam diri Yudas itu tidak berubah ketika dia mengikut kurang lebih pelajaran 3,5 tahun ya. Karena biasanya saya kalau dari segi kayak kuasa-kuasa kegelapan, saya percaya kalau orang yang udah di dalam benar-benar sungguh-sungguh di dalam kebenaran, dia tidak bisa dirasuk. Diserang iya, tapi kalau dibisikkan dan masuk itu kan itu berarti kan dia mendiami, menguasai, mengontrol. Bisa saja, tapi ya apakah memang selama kurang lebih 3,5 tahun ini dia belajar? Kan ini kan istilahnya pengkhianatan itu sudah mulai di akhir ini, di at the end of story-nya itu kan sudah istilahnya di klimaks. Ya, ya boleh-boleh. Yang dikatakan Ringga itu betul. Yudas itu menyediakan pangkalan atau tupon tempat dia berjejak gitu kan. Bisa saja itu dikategorikan berjejak, tapi kalau saya lebih pertajam sebenarnya pengertiannya itu lebih disebut kayak, ingat ya, eh, ketika kita mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus, entah itu secara knowledge dan sebagainya, seringkali kita menganggap bahwa everything was gone, sudah hilang semua. Dulu saya definisi bertobatnya seperti itu. Ternyata setelah saya dalami, saya renungkan, tidak seperti itu konsepnya. Justru adalah ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan mau ikut mulai jalan dalam kebenaran, satu persatu kita bisa menghadirkan kuasa firman itu di dalam iri, cemburu, mata keranjang, sampai mata keranjangnya ini, sampai roh jinah dan sebagainya hilang. Artinya mulai, jadi bukan begini, ketika kita bertobat, terima Yesus, didoakan, terima Yesus, hilang semua jadi putih. Putih seperti salju. Gitu kan. Dulu saya nganggap kira-kira begitu. Dosa kita diampuni, tapi kodratnya masih hidup. Nah, yang saya maksud itu adalah sebenarnya tadi dari Kevin Jonathan, tidak menghidupi. Kalau kita ke Yudas kan terlalu jauh. Nanti kita tanya di surga aja lah. Apakah 3,5 tahun tidak menghidup itu firman? Gitu kan. Mending saya tanya aja kepada Kevin Jonathan sekarang. Apa pengalamanmu? Supaya kan real seperti tadi Ringga. Nah, ini dan itu kan ya yang real aja. Kira-kira di mana kamu miss? Kan itu bisa dari YouTube 5. Dari banyak pengkhotbah sekarang pesona firman di YouTube. Bodoh Mel Atok, Mel Utuk, Mel Anu, Mel Utu dan sebagainya kan banyak sekali firman-firman. Ya pokoknya dari mana aja. Itu kan. Pengalamanmu setelah ikut suara kebenaran. Kenapa kok kamu miss? Padahal tadi nyanyi kan, aku berjanji, gitu kan. Tapi, nah, kenapa miss? Daripada kita ke Yudas, nanti kita tanya ke Yudas sama-sama kita. Kalau masih bisa ketemu atau lewat email, kamu email lah Yudas itu kan. Lu nggak praktek tuh firman gitu kan. Oke, coba Kevin, supaya lebih konkret. Mungkin Apa yang membuat kamu nggak konsisten? Apa kira-kira, ya nggak mungkin kamu confession di sini, pengakuan aku lemah di sini kan nggak mungkin lah. Di mana kamu missnya nih? Nah, gitu. mungkin ini ya Kak, mungkin kayak lupa kalau kita itu punya Tuhan tadi kan seperti yang Kakak bilang gitu. Jadi kita lupa kalau diri kita itu punya Tuhan, kita menganggap diri kita punya diri kita sendiri gitu. Jadi kita ya udah
jalan apapun tanpa minta petunjuk Tuhan. Itu yang bikin kita miss itu Kak menurut gue ya. Karena ada di tempat lain itu selalu begitu. Apapun yang dia mau lakukan selalu tanya Tuhan. Terus ditanya, kenapa kamu tidak masak? Tuhan belum suruh. Kenapa kamu tidak jalan? Kenapa kamu tidak mandi? Tanya Tuhan. Ya boleh juga sih tanya Tuhan segala sesuatu. Nah, takut-takutnya nanti kamu jatuh, kamu bilang, iya sih karena saya belum tanya Tuhan, jadi saya jatuh. Memang banyak sekali sekarang pintar-pintar itu. Banyak susah anak-anak muda dilawan ngobrol. Jadi tidak mau disalahin, tapi karena memang belum tanya Tuhan jadi jatuh. Enggak ya, saya bercanda ya Kevin ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Oke, bagus-bagus. Jadi ada, karena kita udah tadi, siapa yang ngomongnya tadi ya? 24 hours holiness movement. Itu teknologinya sudah canggih-canggih banget tuh. Enak, bayangkan lo 24 jam di hadirat Tuhan. Ya kan? Terus disertai lagi, aku berjanji, gitu kan. Tapi masih jatuh terguling-guling, gitu kan. Bukan cuma jatuh. Udah jatuh terguling-guling, berenang dalam lumpur. Hancur mina deh, hancur mina. Oke, baik, satu lagi deh. Perempuan tadi ya. Monica dulu, dari tadi ketawa melulu si Monica ini. Ayo. Iya Kak. Kalau aku lihatnya mungkin Yudas belum berani sakit kali ya, belum berani mati gitu Kak. Maksudnya kita masing-masing orang tuh punya kelemahan ya, yang bikin kita jatuh gitu dalam dosa. Nah mungkin Yudas kelemahannya uang gitu, atau Yudas kelemahannya mau cari kehormatan gitu. Nah dia belum berani pas itu kan waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya kan apa namanya itu, Tuhan Yesus bilang ikut apa, tinggalkan segala milikmu dan ikut aku gitu. Nah masing-masing murid kan pasti punya kelemahan gitu, tapi mungkin si Yudas ini nah kalau kelemahan kita mau mati kan itu sakit banget gitu kan, kayak misalkan kita yang suka marah gitu, terus harus demi ikut Tuhan harus tahan amarah gitu. Itu kan sama dengan kayak mematikan daging kita sendiri gitu, sama dengan tiap sakit harus mati gitu. Atau orang yang kayak apa kelemahannya tuh perasa banget gitu, pendendam gitu. Terus tiba-tiba harus dibilang udah nggak usah dendam lagi gitu. Ikut aku nggak usah dendam lagi tuh, dengan dia harus mematikan dirinya sendiri, harus sakit gitu. Nah, Yudas ini mungkin dia belum bisa mematikan keinginannya sendiri gitu. Nah, mungkin kelemahannya ya di tadi, entah mamon atau entah dia mau cari kehormatan gitu. Kelemahannya dia belum bisa mengalahkan pikiran atau dirinya sendiri gitu. Nah, dia belum siap untuk mematikan itu gitu. Dia belum siap untuk tanggung resiko. Ya udah, emang oleh ikut Yesus harus menderita gitu. Pikirannya mungkin masih, oh kalau ikut Yesus senang gitu, nanti dia jadi raja, aku jadi apa gitu. Jadi dia belum siap menderita gitu. Dia pikirannya maunya yang seneng aja gitu. Dia belum siap, belum berani mati lah gitu untuk mau ikut Yesus gitu. Kalau dari aku sih itu. Oke. Maksudnya gini, kadang kan kalau bicara seperti ini nggak kelihatan kan konkretnya Monica nggak berani mati. Kadang-kadang kita kan merasa tidak, ketika kita merasa memiliki sesuatu, maka kita tidak akan pernah selesai dengan diri kita sendiri. Nah itu kehormatan. Nah ini kan yang disebut dengan sebuah pengorbanan sebenarnya. Kalau kita ikut teladan Kristus itu sebenarnya kan, coba bayangin ya, gue ini jagoan nih, yang nyawanya Monica itu ada di tangan saya, ya kan?
tiba-tiba Monica ludahi saya. Saya pakai enggak? Saya matikan enggak kamu gitu kan? Coba kita kembali ke Via Dolorosa atau kepada tentara yang nyambuk Yesus sampai berkali-kali itu kan. 39 kali cambukan kurang 1 gitu kan. Yesus gak usah balas. Dia cuma ngomong begini, Bapak, lihat mereka suka nyambuk. Biarkan dia nyambuk seumur hidup. Jadi gini-gini. Nah, Bapak, dia ngeludah, suka ngeludah. Saya lewat, biarlah dia ngeludah seumur hidup. Akhirnya setelah Tuhan Yesus lewat, ci. Sederhana sebenarnya kan. Bayangkan ya, pengorbanan yang seperti itu. Saya ingat lagunya Pak Era sebenarnya yang luar biasa itu. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Saudara coba di tengah malam sendiri putar lagu ini pelan. Ketika seringkali lagu ini ketika diputar begitu kan, ini Abraham gila banget loh, ya kan? Bayangin loh ya, nanti di sorga itu ya, kalau kita berbicara tentang sacrifice, di sorga itu satu hal yang pertama ingin saya nanti kasih tahu ya, pingin tahu. Yang pertama itu, aku pingin ditunjukkan CCTV-nya Gunung Moria, gitu kan? Tahu Gunung Moria ya? Waktu Abraham, kau pikir Ishak itu sudah bisa diajak ngobrol, udah bisa diskusi dengan papanya. Kau pikir si Ishak itu anak yang taat. Ketika papanya bilang mengikat tangannya, tiba-tiba si Ishak bilang begini, ikat yang keras, Dedi. Gitu kan? Nah, waktu itu belum ada lakban loh ya. Kamu tahu nggak? Sampai teriakannya Ishak itu berkata begini, Papa, aku ini anakmu loh. Anakmu loh. Ma, gitu kan. Dia dipanggil mamanya. Karena dia lihat tindakannya Abraham jauh dari hari-hari di mana. Kau pikir enggak ketika itu Ishak berkata, ini tanganku, Dedi. Tolong ikat, Dedi. Potong aja, Dedi. Demi cinta benda. Saya yakin ketika si Ishak teriak dan Abraham berkata, aku ini anakmu, Pak. Ya kan? Tahu ya yang dibilang Ishak si Abraham? Iya, saya tahu. Tapi karena aku sudah janji sama Tuhan, sama Yahweh, jangankan kamu. Artinya, Abraham rela menggores dirinya sendiri demi cintanya kepada Yahweh. Nggak gampang kan? Makanya saya nanti mau tagih itu CCTV-nya Gunung Moria. Apa yang terjadi di sana? Teriakan Abraham, teriakan Ishak yang mengcounter papanya. Papa udah gila. Gitu kan kalau itu anak-anak zaman sekarang. Loh, kok ituin? Abraham bilang, I have no choice. Saya tidak ada pilihan. Jadi kalau kalian merasa dengan kalian hidup santai-santai saja sudah berkorban. Putranya, anaknya satu-satunya loh. Abraham bisa bela diri loh. Dan ngomong, kau yang berjanji, kau yang mengambil pula. Jadi kalau pengorbananmu hanya sebatas masih on off, memang saklar. Are you crazy? Ya memang Abraham gila.
dia rusak, dia robek dadanya, dia gores dadanya demi mencintai Tuhan. Miliknya yang satu-satunya. Dan sudah di depan mata, sudah dia terima. Take over lagi, diambil lagi. Nggak gampang loh. Jadi kalau teman-teman masih sebatas standar-standar saja, standar is not enough to our God. Mari kita lebih disiplin lagi supaya perjuangan kita extraordinary, unstoppable. Kalau hanya sekedar baik-baik biasa, orang-orang di luar sana jauh lebih baik dari kita. Pernahkah saudara, ada saya dengar khotbah begini dari seorang tokoh yang sampai hari ini membekas di benak saya setelah saya disampaikan khotbah ini. Khotbahnya cuma sederhana, taatlah. Ini pengorbanannya, taatlah walaupun kamu tidak mengerti. Memberilah sampai kamu terasa sakit. Kalau kamu memberi dan kamu tidak terasa sakit, itu pemberian common biasa. Tapi kau beri sampai kamu terasa sakit. Nah, itu yang disebut sacrifice. Abraham, dia bisa memberi. Tapi pemberian yang sampai dia merasa sakit. Kalau boleh nolak, itu saat dia diminta anaknya. Tapi satu kata dalam bahasa Ibrani, hineni, I am ready to do what the God needs to do. Kenapa dia diganjar sebagai seorang pribadi, bapak orang beriman? Sampai ke level itu, bos. Jadi kalau kalian masih ketaatannya sederhana, saya selalu bilang begini. I have no see people like Rasul Sabdono. Saya nggak pernah lihat. Saya hidup hari-hari dengan beliau. Ada di Mall Arta Gading. Saya bilang, terbuat dari apa hati orang ini? Karena dia melakukan hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. I don't care apa yang dikatakan orang tentang hamba Tuhan. Tapi karena saya lihat hidupnya, saya jadi takut berbuat dosa. Saya belum melihat Yesus yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Saya hanya melihat sesosok pribadi yang disiplin dengan dirinya sendiri, menghormati Tuhan. Bahkan ketika dia mau renungan pagi saja, dia harus mandi. Dia mau rapi di hadapan Tuhan. Come on, guys. Kalian adalah orang-orang yang akan dipakai di generasi ini. Kalau ketaatanmu standar, ya mungkin kita tidak qualify. Ayo kita tingkatkan ini pelan-pelan. Jangan lagi ada kisah-kisah. The irony of Prodicea. Pengkhianatan yang perfect. Seperti yang dilakukan Yudas. Berubahlah dengan baik-baik. Kita nggak diminta, tapi sebuah kerelaan. Taatlah walau kamu tidak mengerti, nggak usah banyak bacot deh. Ya kan? Nggak usah banyak omong. Diam. Gasak. Udah. Gerakan satu kata. Kalau satu kata tidak diungkapkan dari Roh Kudus, jangan katakan, ucapkan. Diam, lebih baik diam, dan mulai menekuni 24 hours in the presence of the Lord. Ya kan? 24 jam gerakan kekudusan. Nggak gampang hal-hal seperti ini. Dan luar biasanya, nanti kita akan melihat betapa Tuhan tidak akan pernah melupakan hal-hal ini kalau kita sudah mulai dari sekarang. Tapi potensi untuk kita betrayal, berkhianat, itu besar sekali. Waspada teman-teman sekalian di masa-masa muda kalian. Jangan seperti saya di usia 51 tahun bulan Agustus ini. Berat sekali aku menolak segala banyak hal. Karena apa? Sudah terbiasa dengan pola hidup lama. Susah hari ini berkata, waduh bergumul berat. Nah, bagi yang muda-muda, 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke atas, gitu ya. Ayolah berani tampil beda. Potensi kita banyak. Berilah sampai kamu terasa sakit.
Kalau hanya pemberian, hari-hari ini saya sedang berusaha melakukan itu. Ibaratnya nih, saya hanya bisa memberi 10 perak. Saya bisa berikan 100 perak. Sampai sakit rasanya. Itu extraordinary sacrifice. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Diskusi kita lebih menarik lagi kiranya diperdalam oleh teman-teman semua. Renungkan kata-kata ini, tubuhmu bukan milikmu sendiri. Minta izin dong sama yang punya. Kalau mau ngapain, Tuhan, aku mau begini. Minta izin sama yang punya tubuh kita ini, karena apa? Dia berhak. Lutro, dibayar lunas. Bukan setengah lunas. Dan darahnya tercurah buat kita semua. Saya berharap, ingat ya, salah satu lagi, ingat ya, latihan. Latihan terus-menerus itu diperlukan. Tanyalah kepada pelari sprinter. Tanyalah kepada atlet bulu tangkis. Tanyalah ke angkat binaraga. Tanyalah semua cabang olahraga. Ketika mereka dipaksa untuk isi pemusatan latihan, mereka rata-rata mau menyerah. Tapi karena terbayang sebuah hasil dari perjuangan itu kelak ketika jadi juara, pemenang, gitu kan? Mereka tidak akan meninggalkan latihan satu kali pun. Karena dia mengerti bahwa setiap latihan apapun yang dilakukan, suatu hari akan membentuk otot-ototnya. Saya kenal dengan seorang atlet bulu tangkis di Surabaya ini, Suryanaga. Saya tanya begini, kalian kayak orang gila ya? Kenapa? Karena siang lari, pagi lari, siang lari, setengah siang, sore, malam lari. Saya tanya, apa nggak muntah kalian selesai makan lari? Dia bilang, enggak, karena itu menunya. Gembala senior kita berkata, war, perang. Hati-hati lo, waspada lo ya. Menunya sudah disiapkan. Kita harus latihan otot, latihan semuanya. Waspada dalam segala hal. Karena kita dalam suasana perang. Saya tidak tahu apakah itu nubuatan nanti ke arah, tolong doakan ya, karena aduh, bulan 5 tanggal 27, saya bawa grup ke Israel. Bulan November tahun lalu, saya sudah gagal berangkat karena perang. Nah, doakan supaya tidak terjadi perang. Kalau ini rata-rata di mana ya? Di Jakarta ya? Nanti tiba-tiba Putin tembakkan rudalnya ke Amerika, terus dibelokkan oleh hacker-hackernya, nyasar ke Bogor, Kelapa Gading kena semua. Berdoa ya untuk dunia ini stabilitas. Sekarang ini, kalau ini terjadi perang nuklir, hanya satu di Alkitab itu yang tidak digenapi. Nubuatan tentang akhir zaman itu, yang tidak digenapi itu masalah api. Jadi kalau perang dunia ketiga ini meletus, nuklir terjadi, penembakan nuklir, mungkin bumi ini sudah tidak bisa lagi dihuni. Oke, jadi tolong doakan supaya pemimpin-pemimpin itu dikuasai oleh Roh Allah. Supaya kita pun dimulai dari hidup kita yang sederhana, belajar taat, walaupun tidak ada melihat, walaupun tidak ada yang mengamati kita, berlakulah hidup benar di hadapan. Thank you, sampai di sini firman Tuhan, Tuhan memberkati ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami yang sering berkhianat, walaupun tidak fenomenal, tapi kami melukai hati Tuhan dengan sengaja. Kami merasa bahwa tubuh ini adalah milik kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami berjanji tapi kami mengkhianati. Janji kami tidak setia. Kami ingin kau dapati benar, melakukan firman dengan benar. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun tidak ada orang yang mengamat-amati kami. Kami mau belajar hidup menjadi anak-anak terang. Yang terang di dalam hati kami, terang juga terpancar keluar. Kami tidak mau menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang
berkhianat walaupun tidak kelihatan. Tentu apa yang diperlihatkan Yudas tidak kami terima. Tapi seandainya diungkap kelakuan kami, mungkin lebih gentle Yudas memperlihatkan kelakuannya dengan nyata daripada ada di antara kami yang diam-diam sok rohani, tapi ternyata kami sering tidak jujur dengan hal yang terjadi sehari-hari dalam hidup kami. Bimbing kami Roh Kudus, kami tidak mampu. Kami mau berusaha. Dari diskusi kami malam hari ini, kami mengerti tidak mudah menjadi seorang Kristen sejati yang diimpikan Tuhan sampai nama kami tercatat di hati Tuhan. Kami mau menjadi salah seorang bilangan dari orang-orang itu yang Tuhan temukan ketika Tuhan datang. Kami Tuhan dapati ada iman di hati kami dan berkenan kepadanya. Bimbing kami Roh Kudus, kami tidak mampu di masa muda kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah ketika kami dengarkan firman ini, kami praktek dan kami tetap Tuhan dapat setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Thank you ya, Kasih, Toman Kak. ya. Sampai Kita ketemu foto, lagi. Kak. Mau foto dulu, Kak. Oke, siap. Kalius. Foto-foto. Kamera-kamera. Oke. Udah pasukannya banyak nih. Oke. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Tuhan berkati ya semua ya. Sampai ketemu lagi. Aku bawa Bye. kado untuk Kak Alza. Terima kasih, Kak. Berkati. Makasih, Pak. Bye. Bye. Tuhan berkati. Bye. Ya. Saya live ya. Tuhan berkati ya. Ya. Kasih, Kak. Thank you, Kak Herlina. Thank you, Kak Michael. Selamat ulang tahun. Happy birthday kamu nih. Happy Happy birthday, Happy Kak. birthday Kak Moni.